Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi tentang teks fiksi dan non-fiksi. Ini adalah materi Bahasa Indonesia tema 8 subtema 1. Baik, yang pertama adalah pengertian. Di sini adalah pengertian dari teks fiksi. Teks fiksi adalah sebuah cerita yang bersifat khayalan, rekayasa, dan rekaan manusia. Sedangkan teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, dan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh dari cerita fiksi. Ya, ini adalah contoh dari cerita non-fiksi. Ada Roro Jonggrang, Lutung Kasarung, Asal Mula Danau Toba, Majalah Bobo, dan ada komik. Selanjutnya adalah contoh dari non-fiksi. Ya, di sini ada buku pelajaran tema 8 dan buku bahasa Indonesia. Buku pelajaran merupakan salah satu contoh dari non-fiksi. Kemudian ada biografi Pak Soekarno dan biografi Ki Hajar Dewantara. Itu merupakan contoh-contoh dari non-fiksi karena berdasarkan fakta dan realita. Selanjutnya, cerita fiksi biasanya mengandung unsur intrinsik. Ingat, cerita fiksi berarti itu tidak nyata. Di cerita fiksi pasti memiliki tema dan judul, memiliki latar, memiliki alur atau plot, kemudian ada penokohannya. Kita akan fokus pada alur pada cerita fiksi. Urutan peristiwa dalam cerita disebut dengan alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin untuk menggerakkan cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selengkapnya kalian bisa baca di halaman 12 LKS tema 8. Berikut adalah contoh dari alur maju. Ini adalah contoh cerita dari alur maju. Kenapa disebut alur maju? Kalian bisa baca contoh cerita berikut ini. Selanjutnya, alur mundur. Berikut adalah contoh dari alur mundur. Kalian langsung membaca contoh cerita alur mundur. Selanjutnya adalah alur campuran. Alur campuran ini berisi alur maju dan juga alur campuran. Silakan dibaca ceritanya. Oke, kesimpulan dari alur tadi, alur maju ini, kan tadi ada 3 ya, alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Alur maju, dia ceritanya itu terus maju dan tidak pernah mundur ke belakang. Dari pengertiannya ini, alur maju adalah rangkaian peristiwa atau urutan sesuai dengan urutan waktu. Misalnya, Alia bersekolah dari TK Al-Irsyad hingga SD Al-Irsyad. Sekarang Alia sudah menduduki bangku kelas 5 SD. Itu kan terus maju ya, dari TK hingga SD. Kemudian contoh untuk alur mundur. Contoh alur mundur.
Alia mengingat tentang kejadian bahwa ketika TK, Alia selalu diberi bekal oleh ibunya berupa roti, buah-buahan, susu, dan juga disediakan uang bekal. Nah, di situ kan diceritakan bahwa Alia mengingat bahwa dulu ketika TK dia diberikan bekal dan juga uang saku. Berarti ceritanya mundur ke belakang. Kan Alia sekarang SD dan dia bercerita bahwa dulu ketika TK dia diberikan uang saku dan juga bekal. Itu adalah alur mundur. Sedangkan alur campuran adalah kombinasi antara alur maju dan alur mundur. Contohnya seperti apa? Contohnya, Alia sekarang sudah menduduki bangku kelas 5. Alia bercerita bahwa ketika dia kelas 1 SD, Alia mendapatkan peringkat 3. Alia merasa sedih. Oleh karena itu, Alia belajar dengan giat. Hingga semester 2, Alia kini berjuara 1. Hingga sekarang kelas 5, Alia selalu juara 1. Dan Alia berharap bahwa besok ketika dia kelas 6, dia akan selalu juara 1. Nah, itu adalah contoh dari alur mundur. Selain contoh yang sudah disebutkan tadi, kalian juga bisa baca 3 cerita yang sudah lewat tadi. Baik, untuk merefleksi pelajaran-pelajaran tentang alur ini, silakan diperiksa pada description box. Di sana sudah dijelaskan beberapa soal. Silakan diklik linknya dan silakan dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.